셋, 별. Halo semua, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2020 kelas B. Perkenalkan, nama saya Kristiana Rahayu Mau dengan NPM 512000071 dan teman saya. Nama saya Priska Fiani Bukifan dengan NPM 512000068. Dan nama saya Gema Galgani Aldakevi dengan NPM 512000045. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pakar. Selamat menyaksikan. Baik, jadi materi yang pertama di sini adalah pengantar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biasa disebut dengan artificial intelligence. Intelligence berarti cerdas dan artificial berarti buatan. Kecerdasan buatan adalah mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Yang berikut di sini adalah tujuan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah mampu membuat mesin menjadi pintar, yang kedua memahami apa itu kecerdasan, dan yang ketiga membuat mesin lebih bermanfaat. Cerdas berarti memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk keputusan dan dalam mengambil tindakan. Sehingga agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menalar. Yang berikut di sini adalah contoh penggunaan dalam artificial intelligence atau dalam kecerdasan buatan, yaitu yang pertama adalah teknik searching, yaitu penggunaan komputer yang dilengkapi dengan GPS, dan yang kedua teknik reasoning. Yang pertama penalaran suatu masalah, yang kedua adalah deep blue dan mediquare. Yang ketiga adalah teknik planning, yaitu yang pertama perencanaan terhadap suatu masalah, dan yang kedua optimum AIV, dan yang ketiga teknik learning, yaitu yang pertama proses belajar mesin menjadi cerdas layaknya manusia, dan yang kedua mobil otomatis, dan S2S MT. Yang pertama adalah pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya, dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Yang kedua adalah kekurangan, yaitu pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Yang berikut merupakan tujuan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat. Berikut ini
terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari 2012. 1. Interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi melalui analisis citra, pengenalan data melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. 2. Prediksi. Mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contoh prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. 3. Diagnosis. Dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. 4. Perancangan desain. Mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu untuk memenuhi suatu kendala tertentu. 5. Perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan suatu rangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. 6. Monitoring. Melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. 7. Debugging. Mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. 8. Instruksi. Yang berikut adalah metode. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menggunakan sistem pakar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Teknik analisa program yang digunakan adalah menggunakan variabel untuk analisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan. Kemudian akan dibandingkan untuk ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan metrik yang ada guna menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. Yang kedua adalah Breadth First Search, merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Pada metode ini menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang telah dianalisa sebelumnya. Selain itu juga membutuhkan tabel untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah simpul sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari sekali. Yang ketiga adalah BFS atau Best First Search. Metode ini merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat, metode DFS atau Depth First Search. Metode DFS juga merupakan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima, penelusuran ke depan atau forward chaining merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Yang keenam, penelusuran ke belakang atau backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Yang berikut adalah representasi pengetahuan.
Secara umum, pengertian pengetahuan adalah sesuatu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengertian lain, pengetahuan merupakan fakta atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Representasi pengetahuan sendiri merupakan cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Yang berikut hierarki pengetahuan. Yang pertama, meta-knowledge merupakan pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, data. Dan yang terakhir, noise, yaitu data yang masih kabur. Yang berikutnya adalah jaringan sematik. Jaringan sematik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi untuk menunjukkan hubungan antar objek. Objek bisa berupa benda fisik dan konsep pikiran atau tindakan. Jaringan sematik berupa grafik yang terdiri dari not yang mempresentasikan objek dan busur, dan mempresentasikan relasi antara objek tersebut. Hubungan merupakan dasar yang penting dalam jaringan sematik karena menyediakan struktur dasar untuk pengorganisasian pengetahuan. Yang berikut adalah frame atau bingkai. Frame ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970. Frame merupakan struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan pengalaman. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Yang berikut adalah script. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian. Script menyerupai frame dengan penambahan informasi termasuk tentang harapan rentetan, kejadian dan tujuan serta perencanaan yang melibatkan para aktornya. Script menggambarkan urutan peristiwa, sedangkan frame menggambarkan objek. Script memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama kondisi masukan, menggambarkan situasi sebelum terjadi. Yang kedua prop, mengacu pada objek yang digunakan dalam peristiwa yang terjadi. Yang ketiga role, mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam skrip. Yang keempat track, mengacu pada variabel yang mungkin terjadi dalam skrip tertentu. Yang kelima scan, menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Dan yang keenam hasil atau kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Yang terakhir adalah aturan produksi. Aturan produksi ditulis dalam bentuk jika, maka, atau if then. Aturan produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya. Struktur aturan produksi, if premise then konklusi. Konsep sistem produksi diperkenalkan oleh Post pada tahun 1943. Tiga elemen utama dari sistem produksi. Yang pertama, database global merupakan data utama dari sistem produksi. Yang kedua, kaidah produksi mempunyai bagian kondusi if dan aksi then. Dan yang ketiga, sistem kontrol merupakan penerjemah yang esensial untuk mengontrol urutan di mana kaidah-kaidah produksi dipicu dan menyelesaikan konflik jika lebih dari satu kaidah yang diaplikasikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1. Kecerdasan buatan merupakan ilmu di bidang komputer atau computer science yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia atau cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku kecerdasan atau intelijen. 2. Sistem pakar dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Anda terselesaikan dengan lebih cepat dan mudah dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Anda dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis Anda. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan.
Yang ketiga, representasi pengetahuan merupakan penggambaran pengetahuan atau visualisasi pengetahuan dari si pakar untuk dapat dilakukan penyimpanan ke dalam basis pengetahuan. Representasi pengetahuan dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting dari pengetahuan sehingga membuat pengetahuan itu dapat diakses oleh mesin inferensi. Representasi pengetahuan tersebut merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar. Representasikan dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah.